Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai ya pembelajaran SKI pada siang hari ini. Untuk mengawali kita berdoa dulu, berdoa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu absen dulu ya. Ya. Nuril Faitna, Hadiro. Rukno Tri Prasetyo, Hadiro. Siti Tayyibah. Hadiro. Alhamdulillah masuk semua ya. Aduh. Kali ini kita akan mempelajari tentang runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Kemarin kan kita sudah membahas faktor-faktor apa saja yang menjadikan mundurnya Bani Umayyah. Yang pertama ada faktor internal, yaitu dari para penguasanya sendiri, mereka yang berebut tahta. Kemudian dari faktor internalnya wilayah-wilayah kekuasaan Bani Umayyah itu sudah direbut oleh Bani Abbasiyah. Ada beberapa ya, enggak semuanya Pak. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan yang poin ketiga dan poin keempat, yaitu kelemahan dan kekurangan Bani Umayyah I. Nah, yang pertama, karena yang membangun dan membesarkan Bani Umayyah I adalah manusia biasa, maksudnya orang-orang penguasa biasa, maka faktor kekurangannya itu yang pertama, memakai sistem peralihan kekuasaan monarki. Mereka masih menggunakan sistem monarki. Paham kan ya, sistem monarki atau turun temurun dari ayah ke anak, kemudian anak ke cucu dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan banyak terjadinya pro dan kontra. Ada kubu-kubu di dalam kekuasaan tersebut, karena ada yang mendukung A, ada yang mendukung B untuk menjadi calon putra mahkota dan nantinya akan menjadi raja. Itu adalah salah satu faktor yang menjadikan kurangnya Bani Umayyah dalam memimpin. Kemudian yang kedua, banyak wilayah baru yang ditaklukkan tetapi tidak dibina dengan intensif. Nah, pembinaan wilayah itu kurang efektif, sehingga banyak dari wilayah-wilayah tersebut yang melepaskan diri secara perlahan, sehingga mudah dimasuki sama penguasa baru. Kalau semisal wilayahnya itu sudah begitu maju, sudah diperhatikan sama para petinggi Bani Umayyah, itu mungkin tidak akan mudah dimasuki oleh para penguasa yang lain. Kemudian banyaknya kasus penyelewengan dalam istana yang tidak ditindak dengan tegas oleh pemerintah. Nah, contohnya seperti korupsi, kemudian nepotisme. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pengangkatan 2 putra mahkota dalam 1 tahun pemerintahan. Nah, ini terjadi pada kekhalifahan yang ke-12, yaitu pada Yazid bin Walid, dan yang ke-13 itu Sulaiman bin Walid. Karena masyarakat yang terjadi seperti menunjukkan ketidaksegaran dari pemerintahan Bani Umayyah I. Selanjutnya yaitu faktor kelebihan dari para pemimpin Bani Umayyah I. Yang pertama, mereka memiliki sikap yang berani dan tegas seperti Muawiyah, kemudian Marwan, kemudian Abdul Malik, kemudian yang terakhir
Walid bin Abdul Malik. Nah, kemudian ada sikap adil dan sikap jujur serta religius dari pemimpin Bani Umayyah. Siapa? Ada yang tahu? Walid Umar bin Abdul Aziz. Nah, kemudian pola pengembangan budaya dengan pendekatan Arabisasi. Kemudian sikap berani berperang terhadap kaum muslim yang menyebabkan umat Islam banyak mendapat kemenangan pada saat perluasan wilayah serta mendapatkan ghanimah dan upeti. Nah, kemudian kita masuk ke proses runtuhnya Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama itu karena sikap tidak segan masyarakat terhadap khalifah-khalifah Bani Umayyah. Kenapa masyarakatnya tidak suka? Karena para pemimpinnya itu petinggi-petinggi Bani Umayyah itu memiliki sifat yang suka foya. Nah, sikap foya ini yang tidak disegani oleh para masyarakat. Nah, kemudian mereka itu mementingkan diri sendiri. Para pemimpin ini terlalu mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kebutuhan rakyat. Mereka selain berfoya-foya, mereka itu sukanya menghambur-hamburkan uang gitu, untuk kesenangan dirinya sendiri. Nah, pada tahun 1260 Hijriah itu masyarakat saling mengklaim mengangkat dua putra mahkota Walid, yaitu Yazid bin Walid dan Ibrahim, untuk dijadikan raja, ya, calon raja. Nah, selama 1 tahun berjalan masyarakat tidak dapat menetapkan siapa yang akan menjadi khalifah. Nah, akan tetapi yang terjadi adalah bentrok atau pertikaian antara keluarga istana, sehingga kondisi semakin memburuk, kondisi internalnya semakin memburuk, ditambah ini peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Mereka kalah saat perang melawan Abbasiyah, sehingga dengan kondisi politik di istana yang masih terpuruk seperti itu, Abbasiyah menggunakan kesempatan itu untuk berperang, mengajak perang Bani Umayyah. Dan hampir semua wilayah kekuasaan Bani Umayyah satu itu diambil alih oleh Bani Abbasiyah. Nah, di situ adalah mulai keruntuhannya, ya, kemunculan keruntuhannya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dari Bani Umayyah sendiri, yang pertama, sistem pergantian khalifah yang melalui monarki merupakan suatu yang baru bagi tradisi bangsa Arab yang lebih menekankan pada aspek senioritas. Kemudian latar belakang terbentuknya Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik. Nah, awal terbentuknya karena apa? Konflik politik kan, ya, antara setelah wafatnya khalifah ketiga kita, yaitu Utsman bin Affan, itu mulai terjadi konflik politik. Ada yang mendukung Ali bin Abi Thalib, ada juga yang mendukung Muawiyah. Kemudian pada masa kekuasaan Bani Umayyah I, pertentangan etis antara suku Arabia Utara dengan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelumnya itu semakin gencar, semakin meruncing. Nah, ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah I mendapatkan kesulitan untuk
menggalang persatuan dan kesatuan para bangsa Arab. Kemudian lemahnya pemerintah Bani Umayyah juga disebabkan oleh namanya sikap hidup mewah di lingkungan istana. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Ada yang dapat mengambil ibrah dari pembelajaran pada siang hari ini? Ya, mungkin ibrah yang bisa didapat dari keruntuhan Bani Umayyah. Satu, itu kita sebagai seorang pemimpin tidak boleh egois terhadap diri sendiri, harus mementingkan kebutuhan rakyatnya, juga tidak boleh semena-mena, lalu juga harus adil, jujur, dan lain sebagainya, seperti itu, Bu. Terima kasih Mbak Retno. Ya, benar ya yang dikatakan Mbak Retno. Karena sebagai seorang pemimpin, mereka adalah contoh dari contoh untuk masyarakatnya atau untuk rakyatnya. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Nanti jangan lupa untuk soal analisis pada halaman 44 dikerjakan dan dikumpulkan ya besok pagi. Belum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas apresiasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.